Gerilya Ibu Suri untuk Putra Mahkota. Drama dinasti di tanah demokrasi. Sahabat jurnalis kampung, salam perubahan, salam sehat. Semoga dilancarkan aktivitasnya, dikabulkan doa-doanya, dan senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang sudah tergabung dengan channel Baba Topa Official ini. Dan subscribe-lah bagi yang baru masuk ke kanal ini sebagai bentuk dukungan Anda terhadap pengembangan kanal YouTube ini. Amin. Sahabat perubahan, doa ibu sepanjang hayat di kandung badan. Dukungan ibu kepada anak tak akan kemana-mana. Apapun itu, tak peduli kata dan masa. Di musim politik seperti ini, cawe-cawe bukan monopoli sang raja. Ibu Suri pun tak ketinggalan menata. Majalah Tempo pekan ini menyentak rasa. Francisca Christy Rosana, jurnalis Tempo, mengurai hasil investigasi jurnalisnya peran Iriana Jokowi di balik langkah Gibran. Juga beberapa media yang lain pun hampir serentak menguak fakta yang serupa. Berawal dari meja makan habis puasa, di saat gema takbir Idul Fitri di masjid, surau, langgar, dan musalah, membahana meja makan penuh ketupat, lontong, opor ayam, soto, tak ketinggalan tahu petis hingga tempe mendoan yang bikin bahagia. Orang-orang saling mendatangi, saling bermaafan, kumpul-kumpul keluarga, bikin hari raya makin pesona. Tersebutlah di sebuah rumah keluarga besar Jokowi di Solo. Rupanya tak biasa di hari Fitri April 2023 itu. Di sini ada kumpul keluarga besar menyatukan hati dan sikap. Di momen inilah Iriana meminta keluarga besarnya memilih Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dan Prabowo Subianto sebagai Presiden di Pilpres 2024 mendatang. Tak peduli Gibran tersandung syarat batas usia, itu urusan nanti. Dan di momen bahagia itu, di tengah kerumunan keluarga, tersedia pula waktu khusus untuk menjamu Menteri Pertahanan Prabowo yang jauh-jauh datang dari Jakarta. Dan bisa saja di sini pula lah persiapan cincin kawin itu disematkan. Gerilya Ibu Suri untuk Putra Mahkota di tanah demokrasi. Go! Bahwa langkah-langkah politik Gibran dan Kaesang atau anak-anaknya Pak Jokowi ini banyak dipengaruhi oleh ibunya. Oh. Bu Iriana. Ibu Iriana ya Betul. maksudnya. Ada satu peristiwa yang diceritakan oleh keluarga dekat ya, dalam arti keluarga inti gitu. Jadi waktu Idul Adha, waktu ini ya Lebaran Haji ya, bulan Juni, jauh sebelum Gibran diumumkan menjadi cawapres. Tahun ini berarti ya? Tahun ini, betul. Bu Iriana itu bicara dengan keluarga-keluarga dekatnya. Dan keluarga ring satu tadi, bahwa nanti milih ini ya gitu. Milih ini itu maksudnya saat itu dibilang nanti milih Pak Prabowo ya dan Mas Gibran. Oh sudah disebut Prabowo dan Gibran. Dan Mas Gibran gitu. Dan memang saat itu keluarga sudah membaca bahwa Gibran atau Mas Gibran dalam bahasa keluarga Sultan keluarga itu memang didorong untuk maju menjadi cawapres. Menjadi cawapres. Karena yang kita dengar kan keinginan Gibran awalnya menjadi gubernur dulu kan. Entah itu gubernur Jawa Tengah atau gubernur DKI Jakarta gitu. Dan di ring satu keluarga ini seolah semua sepakat gitu. Sepakat dan diam gitu, maksudnya oh ya gitu. Oh muntuk aja gitu ya? Ya muntuk aja karena ya semua keputusan itu diserahkan pada keluarga Pak Jokowi gitu, keluarga Pak Jokowi dan keluarga Bu Iriana ini. Dan ternyata dukungan terhadap Gibran oleh Bu Iriana ini tidak hanya terjadi saat Idul Adha itu saja. Oh terus kapan? Berlanjut ya? Iya itu
satu titik peristiwa yang menegaskan bahwa Mas Gibran atau Gibran, wali kota Surakarta, ini akan maju sebagai cawapres. Sahabat perubahan, benarkah ini yang dimaksud dinasti politik di negara yang menganut demokrasi dan punya konstitusi? Iriana bicara kepada keluarga dekatnya untuk memilih Prabowo dan Gibran dalam Pilpres 2024. Dan untuk urusan Gibran sebesar ini, memang tak hanya berbatas keluarga dekat, bro. Iriana juga meminta dukungan kepada beberapa orang koleganya di luar ring keluarga. Bahkan kepada diantaranya ada organisasi yang bernama HIPMI, yang kebetulan ketuanya adalah teman dekat Iriana, dan belakangan ketua HIPMI Solo ini yang ada hubungan keluarga dengan Iriana dan Jokowi memang masuk dalam tim pemenangan nasional Prabowo Gibran. Sang ketua HIPMI ini memang orang dekat. Dulu adalah masih satu trah dengan suami pertama Hidayati, adik Jokowi. Dan untuk memaksimalkan kinerja dan langkah Gibran, keluarga Jokowi pun terklasifikasi dalam kelompok ring 1 yang terdiri dari saudara dan adik dekat dari Jokowi. Sementara di ring 2 ditempati oleh adik dan saudara bapaknya Jokowi atau eyangnya Jokowi. Entah mengapa ada klasifikasi, mungkin bermaksud bagi-bagi tanggung jawab, atau bisa juga sebagai jaminan kerahasiaan terhadap perjuangan besar dan bersama ini. Dan pergerakan yang terstruktur, efektif, dan rahasia ini memang luput dari pantauan media. PDI Perjuangan misalnya, partai yang sejak dulu memberikan lisensi dan perahu kepada Jokowi untuk berlayar dari Surakarta hingga ke DKI, bahkan menembus istana, pun tak tahu menahu. PDI Perjuangan tak sedikit pun menaruh curiga lantaran Jokowi memang selalu aktif di berbagai kegiatan partai, selalu bersifat tegak lurus kepada partai dan sebagai petugas partai. Pasca deklarasi capres pun Jokowi bahkan mensupport Ganjar dan masih mensupport Ganjar saat pidato-pidatonya di acara resmi Partai Banteng itu. Pergerakan ibu negara Iriana dan keluarga Jokowi yang terbilang rahasia ini seolah ada dendam kepada PDI Perjuangan dan berusaha membuka poros politik sendiri untuk keluarga besar Jokowi. Dan belakangan terungkap kabar memang bahwa Iriana memang memendam kecewa terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pimpinan Megawati Soekarno ini. Dan sahabat Bapak Topa, aroma durian memang tak bisa bersembunyi. Saat memimpin apel Hari Santri Nasional 2023 di Surabaya, 22 Oktober atau sebulan yang lalu, Presiden Jokowi akhirnya buka bicara. Jokowi terang-terangan memberikan restu Gibran Rakabuming Raka, putra sulungnya, berkontestasi di Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Bahkan Jokowi juga saat itu berpesan bahwa jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak kita. Kalimat ini seolah mengklarifikasi kalimat Jokowi terdahulu di mana pernah mengatakan bahwa anak-anaknya memang tidak tertarik politik. Tapi demikianlah Jokowi. Sahabat jurnalis kampung, langkah Jokowi ini menurut penilaian ahli ilmu ekonomi politik dari Melbourne University, Profesor Fedi Hadis, bahwa upaya Jokowi Iriana yang memajukan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka merupakan manuver politik yang jitu. Meski praktek yang disebut sebagai upaya melanggengkan kekuasaan dinasti kekuasaan yang diprotes oleh masyarakat luas, namun suara pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Rakabuming Raka tidak lantas melemah.
meroket. Dan ini kalkulasi politik Jokowi pun tidak keliru. Ada bagian dari masyarakat yang memprotes lantaran perbuatan pelanggaran etika yang dilakukan Anwar Usman Ketua MK yang mengubah undang-undang yang mengatur batas usia capres-cawapres demi seorang Gibran dan kepentingan keluarga besar Jokowi. Etika konstitusi yang tercoreng demi dinasti kekuasaan. Sahabat jurnalis kampung, bagaimana pilihan kita ke depan? Masihkah kita, setujukah kita dengan politik dinasti yang menginjak-injak konstitusi? Ataukah berdemokrasi yang semestinya untuk rakyat yang berdaulat, rakyat dan bangsa yang terus berikhtiar mempertahankan keluhuran konstitusi? Demikianlah Ibu Suri di negeri Konaha membeli peci si putra mahkota. Salam Berwahat.